Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini saya tidak membahas mengenai materi yang ribet, tapi akan membahas mengenai fakta-fakta kuliah jurusan farmasi. Daripada buang-buang waktu, yuk simak video berikut ini. Fakta yang pertama. Jadi kuliah di farmasi itu tidak hanya soal meracik obat dan membuat obat. Banyak orang yang menganggap kalau kuliah di farmasi itu cuma soal obat-obatan doang. Tapi sebenarnya itu nggak bener sih. Bukan nggak benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Nah, selain obat-obatan, sebenarnya di farmasi itu kita juga belajar soal membuat suplemen makanan dan juga kosmetik. Soal suplemen makanan atau produk ini dan yang ini, itu juga diracik sama mahasiswa fakultas farmasi. Stop pemikiran kalian kalau mahasiswa farmasi itu cuma seputar obat-obatan. Bagian kedua itu banyak praktikum. Waktu kemarin semester 1 dan semester 2 itu praktikumnya 3 kali dalam 1 minggu. Itu belum parah-parah banget sih. Parah itu pas semester 3 dan semester 4. Praktikumnya itu 5 kali dalam seminggu. Bayangin 5 kali masuk praktikum yang berbeda. Tapi sebenarnya praktikum itu ada suka dan dukanya. Kalau sukanya ya kita tambah skill dong. Sedangkan dukanya ya harus bikin laporan lagi. Kalau kemarin di kampus saya, kalau misalnya kita lab pagi nih, itu dimulai dari 7:30 sampai jam 12. Sedangkan untuk lab siang dimulai dari 1:30 sampai jam 5 sore. Kalau secara pribadi, saya itu lebih suka praktikum daripada kuliah. Ya, karena menurut saya kalau kita praktikum kayak lagi main gitu loh. Campur ini, campur itu. Kalau misalnya di farmakologi kemarin ada yang sampai membedah hewan itu. Ada juga nih kisah nggak enaknya pas praktikum, terutama kita pecahin alat lab. Kemarin pas semester 2 saya pernah pecahin alat lab di laboratorium farmasetika. Dan kita harus ganti sekelas. Alat yang saya pecahin itu nggak mahal-mahal banget sih, cuman lumayan nguras duit lah. Kalau diingat-ingat itu pertama kalinya kelas saya pecahin alat lab. Lain pecahin alat lab, kisah paling menyedihkan adalah batal lab. Bayangin udah kerja TP malam-malam, udah hafal untuk respon pintu, tapi ternyata kita batal lab. Udah ngorbanin waktu tidur, tapi nyatanya kita batal lab. Wow. Next, fakta ketiga. Banyak tulis laporan. Salah satu hal menyedihkan di farmasi itu ketika kita habis praktikum, kita harus nulis laporan. Nah, laporan itu biasanya ada 2. Ada yang ditulis tangan dan ada juga yang diketik. Ngenesnya itu karena kita ini 5 lab, jadi kita harus buat 5 laporan praktikum. Ini bukannya nakut-nakutin sih, tapi fakta-faktanya menyatakan bahwa akhir pekan anak farmasi itu biasanya kita gunakan untuk nulis laporan. Fakta keempat, rata-rata itu penghuninya cewek. Serius. Di kelas saya, cowoknya itu cuma 1. Kalau di angkatan saya, pada saat kita masih maba itu cowoknya ada 13 kayaknya deh. 13 orang diantara 200 orang lebih. Saat naik semester, cowoknya makin kurang dan sampai sekarang sisanya 9 orang doang. Di kelas saya cuma 1 dan 1 itu pun kayaknya udah ninggalin kita. Dia pindah ke kelas lain yang lebih banyak cowoknya. Kalau nggak salah sih. Buat cowok satu-satunya di kelas saya, selamat tinggal. Kau telah berjasa menjadi Katie selama ini. Fakta kelima, itu lapangan kerja setelah kita lulus pendidikan farmasi itu luas banget. Buat yang bilang kalau kita lulus farmasi itu cuma bisa jadi apoteker yang kerjanya di apotik, baca-baca resep sama ngeracik obat, itu salah bener. Salah banget. Tapi kalau misalnya kalian sudah lulus jadi apoteker nih, kalian bisa bikin klinik sendiri, buka apotik sendiri, kerja di rumah sakit, jadi dosen, jadi ilmuwan mungkin bisa jadi. Temuin tuh obat virus corona, bekerja di klinik kecantikan, kerja di badan POM, dan masih banyak lagi sih. Fakta selanjutnya menyatakan bahwa jurusan farmasi itu adalah jurusan ilmu kesehatan yang paling diminati setelah kedokteran. Serius loh. Ini menurut riset-riset yang telah saya dapatkan, wawancara-wawancara sama teman-teman saya dan juga dari saya sendiri. Alasan saya masuk farmasi awalnya itu karena saya tidak lulus kedokteran, serius loh. Dan teman-teman saya tuh banyak yang kayak gitu di kampus. Hampir 90% kayaknya kemarin pada saat stadium general ditanya kenapa masuk farmasi. Jawabannya sama,
karena kita nggak lulus di kedokteran. Nah itu dia fakta-fakta kuliah jurusan farmasi menurut pengalaman saya dan juga pengalaman sebagian teman-teman saya. Buat teman-teman yang memilih untuk lanjut kuliah jurusan farmasi, semangat ya, semoga kita bisa lanjut dan kita bisa lulus sama-sama. Bye, see you in the next video.